ada di lapangan ya Pak Budi ya. Ya. Dengan kondisi adanya pandemi corona ya COVID-19 ini, pertama adalah orang akan mengubah ini gaya hidup ya istilahnya ya. Salah satunya ya misalnya pakai masker dan sebagainya ya. Kemudian tidak kumpul terlalu banyak orang. Intinya sedapat mungkin tidak bertemu dengan banyak orang di luar sana. Ya, jadi sedapat mungkin lebih banyak, lebih aman kalau lebih banyak aktivitas di rumah. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, efek tersebut Pak, efek kepada kepada ekonomi, maksudnya kepada pekerjaan, kepada mungkin usaha, mungkin punya toko atau punya rumah makan atau kerja ikut orang dan sebagainya, Pak Budi. Betul. Ya, jadi efeknya ke sana biasanya. Ya, oke. Nah, kemudian ketika efek itu terjadi, ekonomi turun, Pak Budi. Yes, betul Pak. Ya, ekonomi turun, berarti kan butuh tambahan income nih. Betul. Ya, terpaksa deh pelan-pelan mulai mantap Pak Budi, makan tabungan. Oke. Ya, makan tabungan. Ini kita bicara secara umum Pak Ibu ya, mungkin ada ya, tapi saya bicara secara umum saja. Di seluruh dunia loh Pak Budi. Betul Pak Andre. Indonesia loh ya. Nah, itu hanya apa? Mungkin ya menjual aset. Ya, makan aset ya. Ya, makan aset. Sayangnya aset yang misalnya punya properti dan sebagainya, saat ini adalah saat yang paling susah untuk dijual, Pak Budi. Saya setuju. Iya, kalaupun Anda berhasil menjual, pasti dengan harga yang tidak baik, tidak bagus. Yes. Ya, oke. Sehingga banyak dari kita hanya kalau punya aset loh Pak Budi, sayang mau jual sekarang, tunggu nanti ketika harga naik kembali seperti itu. Nah, sekarang dengan kondisi seperti itu ya, terus apa yang harus kita lakukan, Pak Budi? Solusi apa ya? Solusinya apa, betul ya? Solusinya apa? Ya, nah sementara efeknya karena sekarang kondisi ekonominya sedang menurun, otomatis kan tabungan juga menipis. Betul Pak Andre. Nah, memulai usaha baru apa pertama? Ya, yang cocok dengan era saat ini, yang bisa dikerjakan di rumah dan produknya itu kebutuhan banyak orang, kan begitu Pak Budi? Ya. Permasalahan kedua adalah kalaupun ketemu bisnis seperti itu Pak Budi, modalnya Pak Budi, sekarang aja sudah minim ya, tapi harus keluar modal yang mungkin ratusan bahkan mungkin miliaran kalau mulai hal baru. Ya, otomatis resiko juga besar kalau resikonya besar efeknya. Nah itu kondisi kita pada umumnya Pak Ibu ya, termasuk kondisi Anda, kondisi orang di luar sana, dan mungkin kondisi saya kalau saya tidak ketemu bisnis ini Pak Budi. Ya, saya bayangkan kalau saya masih di wedding organizer, saya pasti ada di kondisi seperti itu. Ya, kehilangan banyak klien Pak Budi, ya kan, tidak ada acara, ya, tidak ada pesta dan sebagainya. Ya, otomatis sementara saya masih punya tanggungan mungkin karyawan yang begitu banyak Pak Budi yang harus saya gaji tiap bulannya, ya, dan hal-hal lainnya, operasional dan sebagainya yang harus saya keluarkan. Pasti saya ada di posisi seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, pasti. Tentunya 2012 Pak Budi, saya sudah banting setir. Artinya belum kejadian, ya, saya juga nggak tahu Bapak Ibu, ya, saya juga nggak tahu apa itu, waktu itu nggak tahu apa itu corona, juga nggak kepikir ada masalah seperti ini. Karena kan dalam hidup saya baru sekali ada kejadian seperti ini ya, pandemi gitu ya. Nah, tiba-tiba ya ternyata kejadian itu saya bersyukur ibaratnya seperti tiba-tiba hujan deras, tapi saya bersyukur saya sudah sedia payung jauh-jauh hari Pak Budi. Ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, jujur Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, banyak orang di luar sana sedang berharap menemukan sebuah solusi. Ya. Nah, berharap berdoa untuk dapatkan peluang. Peluangnya datang, tapi banyak dari kita itu milih-milih Pak Budi. Betul. Ya, banyak dari kita ini milih-milih Pak Budi. Milih-milih untuk, wah saya nggak suka yang begini, nggak suka yang begitu, nggak suka yang begini, nggak suka yang begitu. Banyak syaratnya gitu Pak Budi. Ya, kalau anggap aja kita ini sakit Pak Budi, ya harus operasi. Bisa nggak kita tuh pilih-pilih Pak Budi? Ya kalau memang harus operasi, ya operasi kalau itu memang cara pembuat terbaik kan begitu ya. Betul. Kita milih dok, waduh, gimana kalau nggak usah operasi, minum obat aja? Ya kadang-kadang kondisi tertentu nggak bisa begitu loh. Yes. Nah,
Saya bersyukur saya ada di bisnis Talk Fusion, Pak Budi, karena menurut saya bisnis ini ya bukan yang terbaik, bukan gini, bukan satunya yang terbaik ya, bukan sempurna maksudnya, bukan sempurna, pasti ada kekurangannya. Tapi kondisi saat ini, Pak Budi, itu saya paling cocok. Ya, paling fit ya, cocok maksudnya ya, paling cocok dengan kondisi saat ini. Kenapa? Yang saya rasakan, Pak Budi ya, satu. Tadi pertama kita bahas mengenai kita sedapat mungkin melakukan kegiatan di rumah. Betul. Cocok sama Talk Fusion, Pak Budi. Iya. Betul kan? Cocok kan? Ya kan, saya kerjakan di rumah ya. Tadi Pak Troy karena ada masalah wifi-nya ya, ada masalah lagi perbaikan, makanya terpaksa keluar, itu pun ke kafe terdekat saja ya, tapi aslinya biasa kita beliau kerjakan di rumah ya. Pak Budi di rumah jelas itu kan di rumah ya, sama Pak Budi. Yang kedua, wah Pak, saya kan modalnya terbatas Pak, mulai usaha gimana dong? Nah, cocok sekali lagi. Kenapa? Modalnya kecil, Pak Budi. Iya. Ya kan? Betul. Ya, modalnya kecil. Jadi artinya siapapun bisa mengusahakan untuk bisa memulai bisnis ini. Ya. Betul. Ya, Pak Budi, adalah kalau bisa produknya itu adalah produk yang dibutuhkan oleh banyak sekali orang. Yes. Ya, sebenarnya bukan cuma produk kita, Pak Budi, dibutuhkan banyak orang. Masker juga dibutuhkan banyak orang, Pak Budi. Iya, betul. Ya kan? Hand sanitizer juga dibutuhkan banyak orang, Pak Budi. Ya. Pertanyaannya, berapa orang yang bisa mengerjakan itu, Pak Budi? Semua orang, Bapak Ibu, berusaha. Akhirnya terjadi apa yang namanya saing-saingan harga dan sebagainya. Akhirnya sekarang tidak lagi menarik bisnis masker dan sanitizer. Ya. Kedua, apalagi orang berpikir, wah bagaimana kalau jual makanan, frozen food? Karena saat ini juga meningkat, karena kebutuhan orang akan beli makanan yang tidak dine-in ya, istilahnya ya, tapi take away atau dikirim ke rumah begitu. Nah, frozen food, betul, saya setuju. Pertanyaannya, Bapak Ibu, ya, begitu mudahnya orang meniru, Bapak Ibu, ya, meniru untuk melakukan yang sama seperti yang dikerjakan teman-teman saya yang berbisnis kuliner dadakan tadi. Akibatnya apa? Sekarang dia bingung mau nawarkan ke siapa lagi. Karena teman yang biasa dia tawarkan ternyata buka usaha yang sama dengan dia. Iya. Menjadi saingan. Iya. Ya, betul ya. Nah, bagaimana dengan Talk Fusion? Tuh, Pak, kalau gitu Talk Fusion kan juga gampang. Saya kan bisa join. Saya kan akan jadi saingannya Pak Andre. Jawabannya tidak, Pak Ibu. Ya. Kalau Anda bergabung di tim saya, Anda bukan saingan saya, Bapak Ibu. Betul. Anda adalah tim saya. Jadi kita adalah win-win solution. Ya. Kita saling bantu. Ya. Kolaborasi ya, Pak Andre? Ya. Kolaborasi ya? Kolaborasi, betul. Ya, nah itu bedanya. Kalau di luar sana, saya nggak bisa kolaborasi, Pak Budi. Oh iya, ya, Pak Budi jual makanan, saya juga jual makanan. Yang ada kita saingan, Pak Budi. Atau tuker-tukeran aja. Betul. Beli makanan saya beri makanan Pak Budi. Betul. Saya beli masker ke Pak Budi beli masker ke saya. Ya. Sama-sama nggak untung, Pak Budi. Ya, nah itulah Pak Ibu alasan saya kenapa saya menganggap bisnis ini adalah sebuah berkat yang luar biasa yang kebetulan saya menangkapnya tahun 2012. Ini beberapa dari Anda pernah mendengar bisnis Talk Fusion ini. Ya mungkin ini yang kedua kali, ketiga kali, ada yang dulu paham, ada yang nggak paham, macam-macam. Intinya Anda dulu tidak mengambil peluang ini, ataupun mengambil tapi tidak diseriusi intinya. Ya, kenapa kok beda dengan saya, Pak Ibu? Ya itu kan pertanyaannya. Ya mungkin karena saya mendapatkan informasi yang tepat, dan Anda mungkin waktu itu tidak mendapatkan informasi yang tepat, Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, Anda mendapatkan informasi yang tepat dan sangat lengkap ya dari Pak Troy tadi, ya ditambah juga sharing dari saya, Bapak Ibu. Semoga Anda bisa mengambil keputusan yang tepat untuk segera bergabung. Ya, nah seperti itu. Nah, sedikit cerita Pak Budi mengenai Pak Troy. Nah, Pak Troy ini kan dulu seorang wedding decoration sama cake ya, wedding cake gitu ya. Jadi art wedding cake ya. Jadi Pak Troy itu kalau bikin cake Pak Budi itu dulu pernah memecahkan rekor muri segala macam Pak Budi. Ya, pernah kue tart itu panjangnya itu hampir 10 meter Pak Budi. Besarnya kue tart ya. Itu panjang, belum tingginya Pak Budi.
tingginya juga bisa sampai berapa ya, 3 meter atau 4 meter begitu. Seperti itu. Ya, dan itu pasti nilainya miliaran. Ya, dekor dan sebagainya nilainya ratusan juta lah. Ya mungkin zaman itu kan mungkin belum sampai miliar, ya ratusan juta. Sangat menjanjikan sekali. Ya, tapi ya itu tren berganti. Betul. Nah, ketika saya tawarkan bisnis ini, nah kalau saya tipe orangnya itu lebih fleksibel, maksudnya saya itu tidak terpatok atau memberi syarat-syarat apa istilahnya, dia tidak idealis. Kalau Pak Tro ini idealis, jadi kalau nggak di bidang art, ya nggak di bidang cake gitu ya, nggak di bidang dekor, ya nggak mau. Fashion namanya ya biasanya Pak. Ya, kalau saya Pak Budi, apapun ya, LMGA, lu mau gue ada, itu saya. Ya, LMGA Bapak Ibu ya, mau jual apapun, mempunyai pelaku ya, dan itu halal, tidak dilarang oleh pemerintah ya, juga dilarang oleh Tuhan, saya jual Bapak Ibu. Saya tipenya begitu Pak Budi. Sehingga ketika saya ditawarkan bisnis ini, saya langsung membuka diri. Pak Tro ini awalnya dulu menutup diri. Kenapa ya? Karena pertama bukan bidangnya, apalagi ketika dia tahu ini bisnis jaringan. Nah, orang lain di luar sana berpikir, wah bisnis jaringan, MLM dong. Nah, banyak orang ya sudah berhenti melihat peluang ini hanya karena kata-kata MLM. Banyak sekali tuh. Banyak sekali. Doktrin yang ada di luar sana. Dan banyak orang yang rata-rata ya, dari sekian banyak orang yang anti sama yang namanya MLM tadi, itu rata-rata tuh nggak paham MLM itu apa Pak Budi. Betul. Sayangnya kan begitu. Betul. Ya, nah seperti itu ya, seperti katanya belakangan ini ada apa demo-demo itu Pak Budi ya. Iya. Ternyata setelah diwawancarai yang demo itu nggak ngerti Pak Budi. Yang di demo apa ya? Gitu kan. Konyol gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa nih mau demo, tapi nggak ngerti lah apa yang Anda demo gitu loh. Ya. Tapi Pak Budi, di era seperti saat ini, justru bisnis seperti inilah Bapak Ibu, itu adalah solusi yang paling tepat. Oh, seperti ya, Pak Andre tadi. Iya. Bisa buka. Nah, yang ini ya? Iya. Ini Bapak Ibu, berita yang lagi marak saat ini di sosial media atau di mana-mana Bapak Ibu. Anda boleh cari Bapak Ibu, ini bukan tulisan saya Bapak Ibu ya. Ini yang nulis adalah finance dari detik.com Bapak Ibu. Ya. Bisnis MLM marak di tengah pandemi. Ada apa? Nah, ya, bisnis dengan modal yang sangat kecil, dikerjakannya bersama tim, maksudnya risiko Anda ditanggung bersama-sama ya, dikerjakan bersama-sama, ada mentornya, dan potensinya itu jauh lebih besar dibandingkan misalnya Anda jual masker, jual makanan ya. Secara pekerjaan mungkin pekerjaan lebih susah Bapak Ibu menjual makanan, tapi kalau secara income nggak akan bisa mengalahkan kalau Anda berbisnis di MLM Bapak Ibu. Ya. Nah ini ya, apalagi sekarang eranya ke digital Bapak Ibu. Ya, kabar baiknya mungkin ada berita yang lain lagi Pak Budi. Ada ini Pak Andre yang tadi Pak Andre. Nah ini yang menarik. Kerap dinilai negatif ya, Mendak justru ya, Menteri Perdagangan ya, justru dukung MLM. Karena disebut bisa dongkrak ekonomi di tengah pandemi. Luar biasa. Pasang yang ini, yang berapa nilai, yang berapa triliun yang dihasilkan. Ada Pak Budi? Sebentar ya. Ya, jadi selama pandemi ini Bapak Ibu, ternyata bisnis yang paling banyak menyumbang omset, membantu masyarakat untuk bertahan dan supaya dapurnya ngebul, itu adalah bisnis MLM Bapak Ibu. Iya. Ya, tadi saya baca, Anda bisa cari Bapak Ibu ya, itu sekitar 18, sekian triliun Bapak Ibu. Ya, betul ya Pak Budi? Itu di Indonesia aja Pak Andre? Ya, di Indonesia aja itu. Ya, kita bicara Indonesia Bapak Ibu ya, karena ini kan Kementerian Perdagangan Indonesia. Ya, otomatis kan bicara Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, ya, ketika bisnis lain lagi terpuruk, bisnis MLM pada umumnya loh ini ya, bukan cuma Tokution, itu Bapak Ibu, itu menambah sekian triliun Bapak Ibu. Keren. Nah, pertanyaannya Pak Budi, dari sekian banyak MLM yang ada di masyarakat saat ini, kenapa kok harus join milih Tokution? Ya kan?
Oke, ya peluang MLM di masa pandemi ya. Oke, Anda bisa cari Bapak Ibu, ini beritanya lagi marak pokoknya 1-2 hari ini Iya, ya. ya. Jadi Flag-nya. sekarang orang tidak ada lagi kekeliruan atau kesalahpahaman tentang MLM. Kalau sudah baca ini ya, kalau belum ya mungkin masih salah paham. Tapi setelah Anda baca, Anda akan paham ya bahwa selama ini Anda mungkin salah paham tentang MLM itu sendiri. Ya. Nah, oke. Nah, pertanyaannya sekarang, dari sekian banyak MLM, kenapa Talk Fusion yang saya pilih, Pak Budi? Iya. Ya. Ya. Pertama, Bapak Ibu, ya, bahwa eranya era digital. Yes. Ya. Kenapa Talk Fusion? Karena Talk Fusion satu-satunya yang arahnya ke arah digital. Iya. MLM yang lain, Bapak Ibu, yang ada saat ini ya di dunia, itu semuanya, bukan rata-rata ya, semuanya, kecuali Talk Fusion, itu adalah era industri. Ya, jual produk kesehatan, produk kecantikan, ya, produk apalagi macam-macam ya, apalagi ya biasanya pengurus badan mungkin ya, dan macam-macam lah pokoknya, ya rata-rata seperti itu. Nah, itu semua adalah sukses atau besar di era industri. Ya. Satu-satunya ya bisnis MLM atau jaringan yang mengarah ke masa depan, yang produknya digital, produknya bukan cara jualnya. Ya, kalau Anda jual produk vitamin dijual secara online itu bukan bisnis digital, Bapak Ibu. Itu bisnis produk atau dijualkan secara online, kan begitu ya. Tapi yang benar-benar murni digital, Pak Budi, ya Talk Fusion. Ya. Satu-satunya. Jadi itu alasan saya, Pak Ibu. Kenapa? Karena kita hidup ini harus melihat masa depan. Yang mengarah ke depan. Jangan hidup hanya yang untuk hari ini. Tapi ke depan itu bagaimana? Nah, sampai sekarang saya belum menemukan yang lain, Pak Budi, selain Talk Fusion. Yang visinya itu langsung ke depan. Ya, jadi produk-produk yang diusung oleh Talk Fusion itu adalah produk-produk yang memang akan dibutuhkan orang-orang di depan. Termasuk orang-orang yang mengerjakan MLM yang lain ini, Pak Budi. Yang MLM yang di era industri ini ya. MLM yang tadi diangkat-angkat oleh Menteri Perdagangan bahwa itu akan menjadi solusi di era pandemi, bla 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 bla. Bahkan mereka pun, Pak Budi, itu butuh video meeting, Pak Budi. Kita pun butuh promosi secara online, Pak Budi. Ya, butuh kartu nama digital. Nah, semuanya itu ada di platform Talk Fusion, Bapak Ibu. Nah, saya berpikir daripada saya jual produk-produknya mereka, lebih baik saya jual Talk Fusion-nya. Ya. Karena pasarnya lebih luas kan. Betul. Ya, tidak ada saingan, Bapak Ibu. Ya, karena ini kita masih kuasai pasar ya. Digital tidak ada perusahaan lain, Bapak Ibu, yang menyaingi perusahaan Talk Fusion, tidak ada. Dan kita tidak terlibat di dalamnya, Pak Andre ya. Iya, makanya nggak ada perusahaan lain yang menawarkan kita terlibat, nggak ada kan? Ya sampai ada Talk Fusion. Ya. Jadi, ya, kenapa kok Talk Fusion? Ya jujur karena memang ada pilihan. Betul. Ya. Misalnya ada perusahaan lain yang seperti Talk Fusion persis ya. Nah saya bisa milih A atau B. Nah, ya. Tapi tidak ada ya Talk Fusion. Apalagi yang mau dipikir, kan lebih enak Pak Budi. Ya lebih enak kalau pilihan satu daripada pilihan dua, kan pusing ya. Betul. Satu, ya Pak Budi kan lebih enak istri satu atau istri dua, Pak Budi? Satu, Pak Andre. Ya. Kalau istri dua kan bingung Pak Budi nanti ya bagi waktunya. Makanya pilihannya tuh cuma satu, Bapak Ibu, Talk Fusion. Ya. Ya. Dan bahkan sudah didukung oleh Menteri Perdagangan dan banyak yang lainnya di luar sana. Anda boleh cari berita-berita ini ya, umum di luar sana. Yes. Bapak Ibu, kalau saya bilang universe atau dunia ini sudah mensupport kita semuanya. Yes. Ya, ya kita tepat, Bapak Ibu. Kita ini ada di pusat dunia saat ini. Pusat di mana uang itu akan narik ke arah kita semua, Bapak Ibu. Ya, kita ini ada di pusatnya dunia, Bapak Ibu. Ya, bisnis digital itu akan menguasai dunia di masa depan. Ya, kenapa Anda tidak segera mengambil posisi, Bapak Ibu? Segeralah Anda terlibat di dalamnya, jangan hanya jadi penonton, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, Anda jangan bingung lagi, bingung mencari solusi sana sini. Ya, solusi sudah ada di tangan, sudah disampaikan oleh Pak Troy ya, oleh pengundang Anda melalui Pak Troy tadi. Sudah itu Bapak Ibu jawabannya, Bapak Ibu. Ya, nggak usah pusing, segera kontak pengundang Anda, join Bapak Ibu.
percaya sama kami Bapak Ibu, ini adalah bisnis. Satu-satunya jawaban Bapak Ibu, cocok untuk semua orang saat ini dan bisa dikerjakan dari rumah saja Bapak Ibu. Income dolar Pak Budi. Ya. Ya. Setuju. Ya kan? Apalagi saya tidak menemukan sisi negatif dari bisnis ini Pak Budi. Iya. Saat ini ya, saya nggak menemukan. Ya. Ya, saya nggak menemukan. Ya kalau berita-berita negatif di sosial media di mana-mana, ya itu wajar Pak Budi. Wajar. Ya, semua orang pasti juga mengalami namanya bisnis pasti ada orang yang nggak suka, ada orang-orang yang melakukan ya bagi menyebar hoax dan sebagainya, itu bagi saya biasa-biasa lah. Ya, yang penting Bapak Ibu percaya, Anda lihat, coba percaya pada diri Anda sendiri dulu, jangan percaya omongan orang. Menurut Anda Talk Fusion itu masalahnya di mana, problemnya? Ya kan, modalnya kecil, produknya dibutuhkan, potensinya besar, ya anti pandemi, ya pasarnya luas, dibantu oleh tim kerja, pembayarannya instan, kurang dari 1 menit. Saya tuh nggak menemukan kelebihan-kelebihan ini di bisnis yang lain, Pak Budi. Ya, itu, ya. Oke, saya rasa itu teman-teman semuanya yang bisa saya sharingkan hari ini, Bapak Ibu. Kalau 2012 saya bisa melihat bahwa suatu saat dunia akan mengarah ke 5G dan video meeting akan dibutuhkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu bahwa yang saya pikirkan saat itu akan terjadi tahun 2020, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu juga apakah besok hujan atau kalau nanti malam hujan, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti saya sudah siap payung Bapak Ibu. Ya, jadi ketika hujan, badai seperti apapun, saya sudah siap payung Bapak Ibu untuk melindungi diri saya. Nah, bagaimana dengan Anda Bapak Ibu? Ya, kalau Anda mau siap-siap payung Bapak Ibu, jangan tunggu hujannya deras Bapak Ibu. Ya, bahkan jual payungnya udah nggak ada, udah pada berteduh semuanya. Ya, saat ini Bapak Ibu, siapkan payung Anda Bapak Ibu. Ya, karena dunia ke depan ini tidak menjadi lebih mudah. Ya, bagi Anda yang masih berbisnis di era industri. Tapi akan jauh lebih mudah bagi orang yang berbisnis di era digital. Karena memang trennya ke sana Pak Budi, dan uang mengarah ke sana Pak Budi. Kita ada di dalam pusaran itu Pak Andre ya. Betul. Ya, kita ada di pusat dunia Bapak Ibu. Ya, uang sedang berputar-putar menuju bisnis digital. Nah, Anda mau di luar melihat itu terjadi, atau Anda nyemplung Bapak Ibu, masuk bersama kami di sini, dan biarkan uang itu berputar-putar menuju kita semua Bapak Ibu. Ya. Siap. Oke Pak Andre. Wah, ini penguatan yang sangat luar biasa untuk teman-teman yang baru hadir Pak Andre. Yang langkah berikutnya teman-teman langsung menghubungi pengundangnya. Betul. Oke, Pak Andre, saya terima kasih atas kesediaan waktunya Pak Andre pada sama-sama Pak Budi, sama-sama dengan kami semua. Saya permisi, kamera saya tutup Pak Andre. Oke teman-teman semuanya, saya pamit Bapak Ibu ya. Jangan sampai informasi hari ini sekedar informasi dan Anda lewatkan begitu saja dan Anda tidak merasa bahwa ini peluang. Ingat Bapak Ibu, peluang kadang-kadang mengetuk pintu Anda itu dengan pelan sekali Bapak Ibu. Seperti pencuri katanya mengetuknya. Ya. Oke ya. Oke Pak Budi. Ya. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Selamat siang. Oke Bapak Ibu, Anda sudah mendengarkan sharing yang sangat luar biasa dari Pak Andre Volare, yang awal dari Pak Trai. Langkah berikutnya Bapak Ibu, langsung hubungi pengundang Anda untuk Anda, seperti Pak Andre tadi ceritakan, ambil posisi terbaik bersama pengundang Anda Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, acara pada siang hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Dan juga nanti tanyakan Bapak Ibu, karena malam hari ini Bapak Ibu, kami ada webinar malam yang akan dibawakan oleh Ibu Christine. Beliau adalah pengusaha advertising, dan guest speaker pada malam hari ini adalah Bapak Nur Hadi Jasuli. Beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Afrika Barat. Nah, tanyakan kepada pengundang Anda bagaimana Anda bisa hadir di webinar malam hari ini nanti, dan tidak sendiri, tapi bersama keluarga Anda dan kerabat Anda. Oke Bapak Ibu, acara pada siang hari ini sudah selesai. Segera hubungi pengundang Anda Bapak Ibu, ambil posisi terbaik Bapak Ibu. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya Bapak Ibu. Saya Budi, mohon pamit. Stay healthy and stay safe Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu.
Ih, bau.